Perkenalkan, nama saya Ripka Angelina Ginting dengan NIM 1905 11 13 88. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi UTS saya dengan judul Kerajaan Mughal pada tahun 1256 sampai 1857 Masehi. Dengan mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Dosen pengampunya adalah Bapak Nurdian Syah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asal-usul Kerajaan Mughal. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di mana Kerajaan Mughal ini merupakan suatu kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Adapun bukti untuk dapat kita mandaikan sebuah puncak perjuangan yang sangat panjang dan juga memiliki bentuk sebuah imperium di India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa yang diantarakan oleh beberapa warisan bangsa Persia dan juga bangsa India, di mana Kerajaan Mughal ini juga merupakan suatu warisan kebesaran dari bangsa Timur Leste. Bahkan bukan hanya sebuah warisan yang berasal dari keturunan India yang asli. Adapun bukti dinasti Mughal ini yang telah memberikan warnanya tersendiri terhadap peradaban bagi orang-orang India yang sebelumnya sudah kita ketahui bahwa di mana mereka ini sangatlah identik dengan agama Hindu. Berikut ini adalah contoh Kerajaan Mughal pada tahun 1256 sampai 1857 Masehi. Adapun raja-raja yang memerintah Kerajaan Mughal, terdapat 6 raja-raja yang memerintah Kerajaan Mughal. Yang pertama yaitu Raja Jahahiruddin Babur pada tahun 1526 sampai 1530, di mana Raja Babur ini adalah seorang Turki yang berasal dari Chagatai yang merupakan seorang keturunan dari bangsa Timur Leste yang berasal dari Asia Tengah yang pada tepatnya di daerah Fargana, dan di mana kedua orang tua Raja Babur ini pun juga merupakan seorang Turki yang berasal dari Chagatai yang merupakan seorang keturunan bangsa Timur Leste yang berasal dari Asia Tengah. Pada tahun 1504, di mana Babur ini pun telah berhasil menduduki Kabul yang dijadikannya sebagai batu loncatan untuk dapat berkuasa di India. Raja yang kedua yaitu Raja Nasiruddin Humayun pada tahun 1530 sampai 1556, di mana Humayun ini adalah seorang raja yang sangat cinta dengan kedamaian. Tetapi di mana dia juga memiliki kelemahan pada dirinya sendiri, yaitu di mana ia ini tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Sehingga di mana pada masa pemerintahannya Humayun ini pun mengalami kesulitan untuk dapat memerintah negaranya, yang disebabkan oleh perilaku-perilaku saudaranya yang kini menuntut untuk dapat berhak memimpin negaranya. Tetapi pada masa pemerintahan Humayun ini dikabarkan bahwa terdapat diselingi oleh dinasti Suri pada tahun 1540 sampai 1555, di mana kerajaan ini pun akhirnya diserang oleh Syirsha pada tahun 1540. Sehingga Humayun ini pun memilih untuk dapat melarikan dirinya dan juga selamat berada di bawah perlindungan penguasaan Persia yang dipimpin oleh Syah Tamas. Lalu pada tahun 1554, di mana Humayun ini pun akhirnya memiliki sebuah peluang untuk dapat merebut kembali kerajaannya karena suatu penguasaan dinasti Suri kini lemah, sehingga ia pun memutuskan untuk dapat kembali lagi
dan juga untuk dapat memerintah negaranya tersebut. Raja yang ketiga yaitu Raja Jalaluddin Akbar pada tahun 1556 sampai 1605, di mana Raja Jalaluddin Akbar ini merupakan seorang putra Humayun, yang dimana Akbar ini memerintah pada umur 14 tahun, yang dibantu oleh seorang wali yang mendidiknya sejak kecil, di mana seorang wali ini adalah teman dekat ayahnya. Nama wali ini yaitu Bairam Khan, di mana Akbar ini pun memiliki suatu keinginan untuk dapat mempersatukan seluruh bangsa India yang ada di bawah kekuasaannya dengan melalui peperangan dan juga perkawinan politik. Sehingga ia pun memiliki suatu penyusunan program yang ekspansi, di mana keberhasilan ekspansi ini Akbar pun memiliki militer untuk dapat menandai suatu berdirinya Mughal sebagai kesultanan yang sangat besar, sehingga ia memiliki 2 gerbang. Yang pertama ada gerbang India, yang kedua yaitu gerbang ke Persia. Dimanapun Raja Akbar ini juga memiliki keunggulan dalam bidang agama. Secara umum ataupun secara formal, ia pun akhirnya mengumumkan agama baru yang telah ia temui, yang diberi nama yaitu Din Ilahi, di mana Din Ilahi ini yang dijadikan sebagai satuan untuk dapat menyatukan semua agama yang ada di India dengan bertujuannya sebagai dapat menstabilitaskan suatu politiknya. Adapun ciri-ciri Din Ilahi sebagai berikut. Yang pertama, di mana kepercayaan kepada keesaan Tuhan. Yang kedua, di mana semua pemimpin agama juga harus tunduk pada Akbar. Yang ketiga, di mana sebagian manusia ataupun ia juga berpantangan untuk memakan daging. Yang keempat, di mana ia dan juga rakyat-rakyatnya harus menghormati api dan juga matahari yang disimbolkan sebagai kehidupan mereka. Yang kelima yaitu di mana hari Ahad kini menjadi hari resmi ibadah mereka. Yang keenam, di mana kata Assalamualaikum kini diganti dengan Allahu Akbar, dan di mana kata Waalaikumsalam kini diganti dengan Jalla Jalla Jalla. Adapun faktor yang mendorong Akbar kini berhasil menciptakan Din Ilahi sebagai berikut. Yang pertama yaitu di mana para ulama, pemimpin agama harus saling berbeda berbagai pendapat untuk dapat mengenai masalah keagamaan, di mana mereka juga mengancam dan juga mengakibatkan berpecah belah. Yang kedua, di mana keadaan rakyat dan juga para penganut agama-agama yang ada di India kini semakin mengalami fanatik karena telah dipengaruhi oleh tokoh-tokoh agama. Bahkan rakyat pun tidak sedikit pun untuk dapat bertikai dengan para ulama tersebut. Yang ketiga, di mana adanya pengaruh nasihat-nasihat agama dan juga politik Akbar yang diantarakan Abu Fan, Mir Abdul Latif ataupun disebut dengan Persia, dan juga Syaki Mubarak yang membiarkan ataupun bahkan tidak jarang, sehingga Akbar pun juga memiliki berpikir untuk radikal. Raja yang keempat yaitu Raja Nuruddin Jangkir pada tahun 1605 sampai 1627.
di mana Sultan Akbar ini wafat karena terserang penyakit yang disebut dengan disentri, sehingga putranya pun yang bernama Salim yang dinobatkannya sebagai penggantinya dengan bergelar Nuruddin Jahangir. Kemudian di mana Jahangir ini pun kini telah digantikan oleh putranya yang merupakan hasil suatu perkawinan dengan Nur Jahan yang diberi namakan dengan Khurram yang digelarkan menjadi Shah Jahan, di mana Khurram ini pun kini berhasil naikkan takhta dengan jalan memberontak terhadap Jahan. Sehingga pada masa periode Shah Jahan ini pun pada akhirnya mendapatkan dua kebijakan yang dimainkan oleh kedua putranya. Yang pertama yaitu Darshinkyu dan juga Aurangzeb, di mana Darshinkyu ini lebih berpikiran universal, yakni lebih banyak menggunakan hukum-hukum Hindu yang berada di dalam Al-Quran, yang kini tidak ditentukan ataupun tidak dibandingkan dengan hasil-hasil para ulama pada saat itu. Sedangkan pada Aurangzeb, ia lebih menekankan tradisi-tradisi keislaman ataupun nilai-nilai syariah yang sangat tradisional. Sehingga pada tahun 1657 Masehi, di mana Shah Jahan ini pun meninggal yang diakibatkan oleh adanya sakit keras yang dideritakannya. Adapun kebijakan Jahangir yang sangat mencerminkan upaya untuk dapat melindungi agama Islam dan juga sekaligus untuk mendapatkan keadilan. Yang pertama yaitu tidak ada paksaan untuk dapat memeluk agama Islam. Yang kedua, di mana terdapat larangan untuk memproduksikan dan juga untuk memperdagangkan barang yang dapat memabukkan. Yang ketiga, di mana para pejabat negara tidak dapat memperoleh rumah dari masyarakat. Yang keempat, di mana para pejabat negara tidak boleh mencampuri suatu perkara pribadi bagi masyarakat. Yang kelima, membebaskan tanpa ada syarat dari para tahanan yang sudah tua. Yang keenam, mendirikan masjid dan juga khalifah di tempat-tempat yang jauh dari penduduk untuk keperluan para musafir. Raja yang kelima yaitu Shihabuddin Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658, di mana para pemimpin Sultan Shah Jahan ini memiliki 2 tahun pemerintahan. Pada tahun pertama pemerintahannya, di mana Sultan Shah Jahan kini harus menghadapi Khan Jahan Lodhi yang merupakan suatu penguasaan di negara Afghanistan yang kini telah menyerbu India di bagian utara. Adapun pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan, Pir Lodi ini ataupun disebut juga dengan Khan Jahan, yang merupakan seorang gubernur dari provinsi bagian selatan, di mana pemberontakan ini cukuplah sangat menyulitkan, sehingga Sultan Shah ini pun sangat sulit untuk dapat memerintah negaranya. Namun pada tahun 1631 Masehi, di mana pemberontakan ini pun dapat dipatahkan, dan juga di mana Raja Khan Jahan ini pun akhirnya dihukum mati. Pada tahun kedua, di mana Shah Jahan ini pun akhirnya bertempur dengan bangsa Rajput, di mana kedua musuh ini pun dapat dipukul, mengalami kemunduran. Raja yang keenam yaitu ada Raja Muhyiddin Aurangzeb Alamgir pada tahun 1659 sampai 1707,
di mana pada masa awal pemerintahannya, di mana Aurangzeb ini telah menyenangkan hati para rakyatnya dengan menurunkan pajak, melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, dan juga penggunaan narkotika. Sehingga pada tahun 1664 Masehi, di mana ia juga mengeluarkan dekret yang berisi dengan tidak boleh memaksakan wanita untuk melakukan satidaho, yaitu merupakan pembakaran diri seorang janda yang mana telah ditinggalkan mati oleh suaminya tanpa ada rasa kemauan yang bersangkutan. Pada masa kebijakan pemerintahannya, di mana Raja Aurangzeb ini pun akhirnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran keagamaan yang dikontrakkan oleh Syakhi Ahmad yang berasal dari Sirhid. Materi yang terakhir yaitu adapun kemajuan Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemajuan terhadap kerajaan Mughal. Yang pertama yaitu dalam bidang administrasi, yang kedua ada bidang ekonomi, yang ketiga yaitu bidang keagamaan, yang keempat yaitu bidang karya seni dan juga arsitektur. Adapun kemunduran yang dialami oleh kerajaan Mughal, di mana kemunduran ini terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu ada faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat malam dan juga terima kasih.